Dan itu satu hal yang lumrah, kita punya sifat malu. Tetapi kita harus bisa menempatkan malu pada tempatnya. Karena malu ini adalah naluri, fitrah. Kita diberi rasa malu. Tetapi tentunya harus malu dalam berbuat maksiat. Malu dalam perkara-perkara yang tercela. Malu dalam perkara-perkara yang buruk. Maka Nabi pernah mengatakan, kalau kalian tidak malu, fasna masyita, berbuatlah sesukamu. Ini menunjukkan bahwasanya malu itu pada porsi perkara yang tidak baik. Malu itu pada porsi perkara yang buruk. Karena Nabi mengatakan, idza lam tastah fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka artinya malu itu semua baik karena berkait dengan sesuatu yang buruk. Maka kalau malu dengan sesuatu yang baik, maka tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, itu adalah suatu kelemahan. Dan tidak mengapa, dalam masalah ilmu itu tidak mengenal istilah malu. Dulu ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka kita pun demikian, mestinya tidak malu kalau melakukan sesuatu yang benar. Maka penuntut ilmu tidak perlu malu untuk melakukan sesuatu yang benar. Apakah seorang, maka kemudian beliau bertanya, apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Mimpi apa? Mimpi layaknya hubungan suami istri. Ini ditanyakan oleh seorang perempuan kepada Rasulullah. Bayangkan kalau perempuan ini malu bertanya, apakah ilmunya akan sampai? Tidak. Nah, seringkali seorang thalib ketika hadir di majelis ilmu itu dia tidak mau hadir karena malu. Kalau sudah mau hadir tidak mau bertanya karena malu. Sehingga seringkali hanya ngedumel sama temennya. Kalau gini gimana ya? Dia tidak bertanya, cuma nyeblek temennya. Kalau gini gimana ya? Tidak berani tanya langsung sama ustadznya, sama guru ngajinya. Begitu ditanyakan sama guru, sama temennya pun bertanya. Saya bertanya mewakili teman saya yang di samping ini. Tambah malu. Besok lagi kemudian dia tidak mau lagi mau tanya. Alhamdulillah dia malu, memerangi rasa malunya, nitip pertanyaan sama temennya. Sudah bagus nih, tolong tanyakan, saya tidak berani tanya, saya malu. Pertanyaan saya begini. Ternyata kemudian temannya yang tanya, Ustadz saya mau tanya, pertanyaan saya ini mewakili teman di samping saya. Masya Allah, sudah malu dibikin malu. Kira-kira besok lagi mau tidak nitip pertanyaan? Tidak mau, karena dibikin malu. Jadi Bapak dan Saudara, jadi harus diperangi rasa malu dalam perkara-perkara yang seperti ini. Maka kita bisa mencontoh Ummu Sulaim, dia bertanya kepada Rasulullah perihal mimpi basah bagi perempuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, apabila dia melihat air. Kalau ternyata sehabis mimpi pada saat bangun itu basah, ya mandi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau ternyata pada saat mimpi itu bangunnya basah, tahu ya maksud saya basah? Insya Allah di sini sudah 17 ke atas semua, sudah paham. Maka dia hendaknya mandi pada saat terbangun. Maksudnya seorang perempuan wajib mandi apabila dia mimpi hubungan suami istri dan kemudian keluar air. Sebagaimana laki-laki juga harus mandi jika dia mimpi dan dia keluar air mani ya, bukan ngompol ya. Maka jika ia dapati air mani setelah terbangun dari tidurnya. Ini contoh bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah perihal perkara yang privasi tetapi tidak
tidak malu.